Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumpu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut sering dikenal dengan sumber daya pesisir. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih mungkin bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Namun kenyataannya jumlah hasil tangkap ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Nah, berarti masih banyak peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperoleh jika dibandingkan sebaran potensi ikan. Terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat, itu rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang ditemukan yaitu ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur, itu banyak ditemui ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan yang menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan yaitu ikan bandeng dan juga udang. Kekayaan alam Indonesia yang begitu banyak dan begitu luas itu membuat adanya praktik pencurian ikan. Pencurian ikan ini berada di kawasan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan pada pencurian ikan itu ada Laut Arafuru, Papua, di timur perairan Indonesia. Lalu selanjutnya itu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah bisa disebut dengan hutan bakau. Itu merupakan tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan saat air surut, hutan mangrove berada dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang pada pantai yang terlindungi, muara sungai, atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut Indonesia. Yang pertama, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis, hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kalau fungsi ekologis dari hutan mangrove ini adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Luas laut hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4 ribu hektar, Bali dan Nusa Tenggara itu 3,7 hektar. Lalu selanjutnya itu ada terumpu karang.
Terumpu karang ini merupakan terumpu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral itu merupakan binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumpu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumpu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumpu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia masih tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumpu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumpu karang menjadi kurang baik karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairan hangat. Makanya terumpu karang itu banyak ditemukan di Indonesia. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumpu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumpu karang akan menjadi kurang baik. Selain itu, terumpu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Terumpu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air laut menurun akibat bercampurnya air sungai ke laut. Terumpu karang memiliki banyak manfaat, baik itu manfaat bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang potensi kemaritiman Indonesia. Nah, potensi kemaritiman Indonesia itu kan ada 3 tadi. Yang pertama, perikanan. Yang kedua, hutan mangrove. Yang ketiga, terumpu karang. Itulah pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.